Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Usai hujan deras mengguyur pada Sabtu malam. Banjir merendam sejumlah perumahan di Desa Hegarmanah, Desa Maleber, Desa Bojong, dan Desa Sukataris di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Awalnya hujan deras mengguyur wilayah ini sejak siang hari hingga tanggul perumahan yang berbatasan dengan sungai kecil pun jebol akibat air yang meluap. Meski tak ada korban jiwa, namun banjir parah ini merusak rumah warga serta menyeret sejumlah kendaraan. Banjir juga memutus akses jalan dan menyebabkan jalan dipenuhi lumpur hingga kini. Ya Allah, sepinggang. Ya pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu sore lalu. Tercatat 25 rumah warga terendam hingga sejumlah motor dan mobil di garasi terbawa arus banjir. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 1 meter. Warga melakukan evakuasi mandiri, menyelamatkan barang berharga hingga bertahan di lantai 2 rumah. Banjir juga merendam jalanan hingga sejumlah kendaraan tak berani melintas. Penyebab banjir yang melanda 3 kecamatan setelah hujan deras akibat saluran air atau drainase dan air sungai meluap ke penampungan dan akses jalan penghubung antar kecamatan. Dan pemirsa, hingga Minggu siang warga terpaksa mengungsi ke tempat aman. Usai banjir bandang merendam rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Sementara sejumlah harta benda warga hanyut terbawa arus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur terendam banjir. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Lagian ada 2 orang di sana udah segini, saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Pertama, jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai. Kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal, karena kalau bisa dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan Damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir. Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga, sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima
sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD. Kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ibunda dari Bim Bim Slank, Bunda Yvette tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Almarhumah dimakamkan siang tadi di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette, ibunda dari musisi band Slank, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Slank kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3 Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personel band Slank, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank, Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Slank. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Slank. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Slank selama 40 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah artis dan tokoh publik berdatangan ke rumah duka Bunda Yvette di Gang Potlot Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu siang. Sejumlah nama yang hadir diantaranya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, hingga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Yvette. Sejumlah tokoh publik terlihat hadir, termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi tanah air. Pentolan beberapa personel band Gigi terlihat mendatangi rumah duka kediaman Bunda Yvette di Gang Potlot Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kedatangan mereka untuk mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya ibunda Bim Bim personel dari band Slank. Tak hanya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga terlihat mendatangi markas band Slank ini. Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Slank tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Slank. Itu pasti Bunda tuh di panggung Gigi selalu itu selalu sampai kita sempat nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Slank kan biasanya ada dieda, itu kan berapa lama gitu. Ya dia bilang, ya aku senang lihat Gigi gitu.
Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, turut berduka cita atas wafatnya ibu dan tercinta kita, seorang perempuan yang sangat luar biasa jasanya bagi generasi muda, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak, tapi anak-anak Indonesia. Ibu ini menjadi ibunda. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyempatkan melayat ke rumah duka. Di mata Ganjar, Bunda Yvette ialah sosok penyayang dan mendukung kreativitas anak muda. Dia sempat ke rumah sakit, Bunda minta ditolong dan antarkan. Dan saya juga atur waktunya, tolong saya dikabari. Ternyata malam dan kemudian diantar pulang. Saya masih dikasih kabar, tapi saya sudah di kereta. Baru tadi pagi sampai Jogja. Saya coba balik lagi karena jam 22 sedikit lah. Saya dikabari. Saya ingat betul pada saat beberapa kali saya selalu memberikan semangat anak muda, selain ke cerminan seorang ibu yang mencintai anaknya, memberikan semangat kepada mereka Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Dari Jakarta, dan Helmi Sajengpati, iNews melaporkan.